bagaimana kabarnya? Pasti bersukacita ya. Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap bersukacita di rumah. Adik-adik, kita hari ini mau beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokuskan pikiran kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Datanglah kebaiknya. Mari kita angkat pujian datanglah kebaiknya dengan hati yang bersuka. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah walaupun secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan berkat kasih setiamu Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami, dalam namamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan, kita mau bersemangat lagi. Mari kita angkat pujian, mari bersuka. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang bersuka. Hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, Bersukalah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, Bersukalah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
selamat hari Minggu adik-adik. Akhirnya bertemu lagi dengan kakak, Kak Ruspan. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas segala berkat perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tetap bisa melaksanakan ibadah kami walaupun di tengah pandemi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tuntun kami, Engkau yang turunkan Roh Kudus di tengah-tengah kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang bimbing kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apapun yang kakak kami sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Bahan bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kakak hanya membacakannya dari ayat yang ke-34 ya adik-adik. Mari sama-sama kita dengarkan. Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, adik-adik, kita sudah membacakan firman Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah hidupku untuk Tuhan. Apa adik-adik? Hidupku untuk Tuhan. Nah, apa sih kira-kira kaitannya bahan bacaan Alkitab kita tadi dengan tema kita minggu ini? Sebelum kakak menjelaskannya lebih lanjut, kita mau menyaksikan satu video yang akan kurang lebih menjelaskan tentang tema kita minggu ini. Mari sama-sama kita saksikan ya adik-adik. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah menyaksikan sama-sama bagaimana Maria mendapat berita bahwa ia segera mengandung
seorang bayi laki-laki. Nah, di situ malaikat Gabriel berkata bahwa Maria akan segera mengandung bayi laki-laki. Bagaimana reaksi Maria? Pasti kaget. Kalau kakak sendiri menjadi Maria dalam posisi seperti Maria, pasti kakak akan menangis, kakak akan shock. Karena di saat itu Maria belum menikah. Nah, adik-adik, lalu malaikat menjelaskan bahwa Maria akan mengandung seorang bayi yang ajaib, bukan seorang bayi yang sembarangan, adik-adik. Ia akan mengandung bayi Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana reaksi Maria selanjutnya? Ada di ayat yang ke-38. Mari sama-sama kita buka lagi Alkitab kita. Lukas 1 ayat yang ke-38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, sama seperti Maria. Bagaimana Maria mau memberikan segala kehidupannya untuk Tuhan. Ia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan sangat senang, sangat bahagia, sangat happy ketika kita anak-anaknya mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Dengan cara seperti apa adik-adik? Rajin ibadah, taat firman Tuhan, taati orang tua, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang menggambarkan bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kakak berharap selepas dari ibadah kita hari ini, kita bisa menjadi anak-anak yang taat dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Engkau turunkan kepada kami Bapa, sehingga kami bisa mendengar bagaimana Maria menyerahkan segala hidupnya kepadamu Tuhan, untuk tetap taat kepadamu Bapa. Tuhan, kami mau seperti Maria, kami mau percaya sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Ajari kami untuk menjadi anak yang sangat taat, yang lebih taat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau yang sertai ibadah kami selanjutnya Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa sekali ya firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kakak harap adik-adik dan kakak yang mendengar bisa terberkati dari firman kita hari ini adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan ucapan syukur. Mari kita angkat pujian "Tanganku Kerja untuk Tuhan". Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mempersembahkan apa yang sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, inilah dalam permohonan kami, terimalah persembahan dan doa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah hadir di hidup kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahirannya. Mari kita nyanyikan pujian Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa.
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, berkat yang telah kami terima hari ini dapat kami gunakan dalam sehari-hari dan kiranya dapat mengharumkan nama-Mu. Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memperlancar semua kegiatan kami dalam studi kami, dalam keluarga kami. Tuhan berkati juga kami dalam menghadapi masalah di tahun ini. Mungkin Tuhan kami banyak sekali lupa akan Engkau. Bapa, tarik hati kami kembali untuk melihat-Mu. Bapa, berkati juga orang tua kami, berkati setiap hasil jerih payah mereka sehingga berkat-Mu dapat tersalurkan untuk kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.